Pada tahun 2063, kelakuan buruk manusia terhadap planet ini telah meningkatkan permukaan air laut hingga mencapai titik di mana sebagian besar bumi tergenang air. Hanya dua benua yang tersisa, dan saat ini mereka sedang berperang untuk memperebutkan tanah dan sumber daya yang ada. Di tengah lautan di antara kedua benua tersebut terdapat pos militer yang dikenal sebagai The Sentinel dengan 4 orang kru tentara yang mulai frustasi. Setelah 2 tahun bertugas, kontrak mereka sebenarnya telah berakhir 3 bulan yang lalu, namun kru bantuan belum juga datang untuk menjemput mereka. Cadangan makanan semakin menipis hingga pada suatu malam saat terjadi badai, Cassidy dan Sullivan memutuskan untuk mencoba memancing. Secara mengejutkan, mereka berhasil mengisi jala besar mereka dengan banyak tangkapan. Sementara itu, atasan mereka, Hendrix, menyadari bahwa badai semakin ganas, jadi dia meminta Baines untuk mengamankan bahan peledak raksasa yang menjaga Sentinel. Pada saat itu, ombak mulai membesar dan ganas, mempengaruhi jaringan pipa di pos terdepan. Baines mencoba bergegas memperbaikinya dan tangannya pun tersangkut, menyebabkan dia harus berjuang di bawah air selama beberapa menit hingga akhirnya bisa membebaskan diri. Di luar, ombak membawa jaring dan keduanya pun kehilangan hasil tangkapan mereka. Sullivan mencoba untuk mengambil sesuatu lagi, tetapi angin semakin kencang dan berbahaya, jadi dia harus bergegas untuk kembali ke dalam sebelum dia terbawa arus. Semua orang berhasil kembali tepat waktu sebelum ombak besar menghantam bangunan, menyebabkannya berguncang dan mendorong air melewati setiap pintu masuk. Tetapi Sentinel masih bisa berdiri saat badai berakhir. Keesokan paginya, kelompok tersebut mendiskusikan cara untuk mengurangi konsumsi sumber daya mereka sambil menikmati sarapan alat militer. Baines bertanya-tanya apa yang terjadi pada ikan-ikan itu dan marah saat mendengar mereka kehilangan ikan-ikan hasil tangkapan. Sullivan yang tak terima membalas dengan menghina Baines karena mengambil bagian-bagian dari dapurnya untuk memperbaiki pipa-pipa utama. Pertengkaran pun terjadi dan Hendrix mengingatkan mereka untuk bersikap seperti orang dewasa, meminta mereka untuk berkonsentrasi pada perbaikan. Baines bertanya-tanya mengapa mereka tidak meminta bantuan untuk bergegas, namun Hendrix mengingatkan bahwa telegraf hanya untuk membuat laporan. Setelah itu, Sullivan membuat laporan harian dengan menggunakan telegraf. Dia memberitahu pangkalan bahwa tidak ada kejadian yang terjadi, sama seperti beberapa bulan terakhir. Beberapa waktu kemudian, Sullivan bergabung dengan Hendrix di luar, dan setelah membuat lelucon tentang penarik udara mereka, Sullivan melihat ke arah laut dengan teropong. Dia terkejut saat mengetahui ada kapal yang mendekat, yang kemudian dikonfirmasi oleh Cassidy saat dia memeriksa radar. Sullivan pun menjadi sangat senang karena dia menganggap itu adalah bantuan. Tetapi Hendrix tetap waspada dan memerintahkan Baines untuk membawa beberapa senjata untuk berjaga-jaga seandainya itu adalah musuh yang datang. Cassidy mencoba menghubungi kapal tersebut, namun tidak ada jawaban, sehingga Hendrix memutuskan untuk memberi kesempatan pada kapal tersebut. Dia memberikan pistol kepada Sullivan dan menyuruhnya untuk membawa perahu untuk memeriksa kapal itu dan memastikan tidak ada musuh yang perlu dikhawatirkan. Sullivan pun segera berangkat dan mendekati kapal, memanggil-manggil penumpang yang mungkin ada, tetapi tetap tidak ada jawaban. Dengan pistol yang sudah disiapkan, Sullivan menaiki kapal dan mulai menyelidiki. Ia pun menjadi semakin kesal saat dia melihat petunjuk-petunjuk yang ada. Benda-benda di kapal dipenuhi dengan kotoran, radio tidak berfungsi, dan ada makanan yang belum tersentuh di lemari. Hendrix mencoba menghubunginya untuk mendapatkan kabar terbaru, namun Sullivan mengabaikannya karena dia menemukan 4 tas yang sebenarnya ditujukan kepada mereka. Karena Sullivan tidak merespon, Hendrix berasumsi bahwa dia diserang, jadi dia ingin menembak kapal itu sebelum mendekati Sentinel. Dia meminta salah satu kunci peledak kepada Cassidy, dan ketika Cassidy ragu-ragu, Hendrix mengingatkan bahwa ini adalah protokol yang harus dijalankan. Bersama dengan kuncinya sendiri, Hendrix mulai mengaktifkan bahan peledak, dan sebelum menembak, dia mencoba menghubungi Sullivan lagi. Dan untungnya, Sullivan menjawab kali ini, dan serangan pun dibatalkan. Namun, ketika Cassidy meminta kuncinya kembali, Hendrix memberitahukan bahwa dia akan menyimpan keduanya sebagai hukuman atas keraguannya dalam mengikuti perintah. Setelah itu, Sullivan menarik kapal tersebut ke Sentinel.
Saat Hendrix melanjutkan untuk menyelidiki kapal tersebut, Sullivan bertemu kembali dengan Cassidy dan mereka menghabiskan waktu untuk bermantap-mantap menembus rasa takut yang baru saja mereka alami. Beberapa jam kemudian, saat mereka mandi yodium, Baynes memberitahu tim tentang semua hal yang berhasil diselamatkan dari kapal. Dia juga yakin bahwa ini adalah bantuan yang mereka tunggu. Ia juga mengatakan bahwa mesin kapal sudah tidak berfungsi selama berbulan-bulan. Sullivan ingin mengirim pesan ke markas, namun Hendrix melarangnya sampai mereka mendapatkan lebih banyak informasi, karena tidak ada yang masuk akal tentang hal ini. Karena kejadian ini, para kru pun mulai lelah dan waspada terhadap sikap Hendrix, terutama ketika mereka menyadari bahwa dia memiliki dua kunci tersebut. Setelah mandi, Hendrix memeriksa riwayat navigasi kapal dan menuliskan sebuah koordinat yang kemudian ia bawa kembali ke Sentinel untuk diaplikasikan di peta guna mengikuti perjalanan mereka. Sementara itu, Cassidy dan Sullivan berbicara tentang bagaimana keadaan di luar sana karena mereka sudah tidak melihatnya selama 2 tahun terakhir. Sullivan pun akhirnya mengakui bahwa dia telah mengirim pesan di belakang Hendrix, jadi mereka akan mendapatkan jawabannya besok. Keesokan paginya, Hendrix mendapati ketiga tentaranya dengan curiga menunggu di samping telegraf dan Baynes mengakui kebenarannya. Hendrix berniat memarahi mereka, tetapi pada saat itu mesin telegraf menerima jawaban. Kelompok ini pun menjadi sangat senang sampai mereka membaca apa yang tertulis di sana. Ternyata pesan yang dikirim sama persis dengan yang dikirim Sullivan tadi malam. Saat itulah, akhirnya mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan pangkalan sejak lama, dan komputer baru saja mengirimkan kembali pesan yang dikirim Sullivan setiap hari. Saat Hendrix terus bekerja dengan koordinat di peta, Baynes mulai menyelidap masuk ke kapal dengan sebuah rencana. Akan tetapi, di suatu malam, Sullivan memergokinya kembali, tetapi Baynes tetap menolak untuk menjelaskan rencananya. Keduanya akhirnya minum bersama dan Baynes berbagi cerita tentang keluarga yang menunggunya di rumah jika memang keluarganya masih ada. Tiba-tiba Baynes mengaku bahwa ia merasa bisa memperbaiki kapal tersebut. Gembira dengan harapan untuk melarikan diri, Sullivan bergegas memberi kabar kepada Cassidy dan memintanya untuk pergi bersamanya. Untuk tinggal bersama di salah satu dari sedikit kota aman yang tersisa di benua itu. Akan tetapi, Cassidy ragu-ragu dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Keesokan harinya, Sullivan menyelinap ke dalam kapal bersama Baynes untuk membantunya memperbaiki mesin, dan bersama-sama mereka berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Begitu mereka keluar, mereka mendapati Hendrix sedang menunggu mereka, dan dia memerintahkan mereka untuk menurunkan kapal dan menggunakan bagiannya untuk memperbaiki Sentinel. Dia tidak mengizinkan mereka untuk pergi karena dia mengklaim bahwa tinggal di sini adalah tugas mereka, terlepas dari apakah kontrak mereka telah berakhir. Sullivan menolak untuk mati di sini, seperti yang terjadi pada orang lain di masa lalu, dan Baynes pun setuju. Namun ternyata, Cassidy enggan bergabung dengan mereka. Dia tidak menunjukkan dukungan untuk mereka dan tidak mau pergi dari Sentinel. Tidak peduli dengan argumen mereka, Hendrix menyuruh tim untuk melakukan perbaikan, mengancam mereka dengan pistolnya jika mereka tidak menurut. Orang-orang sangat marah dan takut dengan Hendrix yang terlalu mudah terpancing emosi di akhir-akhir ini, sehingga Cassidy menawarkan diri untuk berbicara dengannya. Cassidy pun memberitahu Hendrix bahwa dia memahami perasaannya setelah kehilangan pasukan terakhirnya, tetapi jika mereka tidak pergi, sama saja mereka akan mati. Sementara itu, Sullivan dan Baynes mulai bertanya-tanya apakah mereka harus melawan bos mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Percakapan mereka disela oleh Hendrix yang mengakui bahwa Cassidy telah memberikan argumen yang bagus. Karena mereka tidak memiliki alat komunikasi, seseorang harus melaporkan ke markas tentang masalah ini. 2 orang bisa tinggal dan 2 orang lainnya harus pergi. Hendrix jelas akan tetap tinggal dan Cassidy juga mengajukan diri untuk tetap tinggal di sini. Baynes senang dengan perkembangan ini, akan tetapi Sullivan menjadi patah hati dengan keputusan yang diambil oleh Cassidy. Beberapa saat kemudian, Sullivan berbicara dengan Cassidy secara pribadi, mencoba meyakinkannya untuk ikut serta, baik dengan menggantikan Baynes atau tidak mematuhi perintah dari Hendrix. Akan tetapi, Cassidy membentak dan mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak mencintainya.
Dia hanya menganggapnya sebagai kebutuhan biologis untuk melakukan yang mantap-mantap. Sulipan yang hancur bergegas keluar dari kamar dan Cassidy pun menangis setelah Sulipan pergi. Malam itu, Sulipan dan Baynes berkonsentrasi untuk berkemas. Hendrix memberikan Sulipan sepucuk surat untuk dibawa ke markas dan dia berkomentar tentang fakta bahwa musuh sama seperti mereka, yaitu tentara yang hanya ingin melindungi rumah mereka. Sulipan mengingatkan Hendrix bahwa mereka semua bisa pergi bersama, tetapi Hendrix tetap menolak, mengatakan bahwa seseorang harus mengawasi bahan peledak yang sangat berbahaya yang berada di Sentinel ini. Setelah itu, Hendrix pun menyelesaikan pekerjaannya di peta dan koordinat, membuat penemuan yang mengejutkan. Ternyata kapal bantuan telah menjauh dari Sentinel dengan sengaja, dan ini semua sungguh sangat tidak masuk akal. Karena curiga, Hendrix pun bergegas memeriksa Cassidy, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Keesokan paginya, tim terbangun mendengar alarm berbunyi karena ada kapal lain yang muncul di radar. Mereka bergegas mengambil posisi untuk mempertahankan Sentinel, dan Cassidy mencoba menghubungi kapal tersebut namun tetap tidak berhasil. Kali ini, Hendrix menolak untuk mengirim pesan peringatan dan memerintahkan tim untuk menembak. Sayangnya, peluru pertama mereka meleset, dan ketika mereka bersiap-siap untuk mengisi ulang peluru, Cassidy menyadari bahwa kapal mereka telah hilang. Dan di saat yang sama, ketika Sulipan dan Baynes akhirnya dapat melihatnya dengan jelas setelah kabur hilang, mereka baru menyadari bahwa kapal tersebut adalah kapal yang mereka akan tumpangi. Menyadari hal itu, mereka pun menolak untuk menembak lagi. Namun saat Cassidy datang untuk memperingatkan mereka, semuanya sudah terlambat. Hendrix sudah mengeluarkan pistolnya dan menembak Baynes. Ternyata Hendrix lah yang sebenarnya membuat kapal itu kembali ke laut tadi malam, dan untuk membuktikan bahwa dia serius, dia menembak penari udara. Baynes masih mencoba menolak untuk menghancurkan kapal tersebut, dan Hendrix langsung merespon dengan menembak telinganya. Menyadari hal ini semakin gawat, Sulipan pun mengambil meriam dan menghancurkan kapal sebelum mereka kehilangan nyawa. Baynes pun menjadi sangat marah dan mencoba mengejar Hendrix, namun Cassidy melumpuhkannya terlebih dahulu dengan alat pemadam kebakaran. Setelah itu, Sulipan dan Cassidy mengunci Hendrix di dapur dan Cassidy mengambil kembali kedua kuncinya. Baynes yang marah kemudian mencoba mencari Hendrix untuk membunuhnya dan akhirnya menabrak Sulipan saat dia mencoba menghentikannya. Cassidy mencoba menenangkannya dengan kata-kata yang membuatnya tenang, tetapi Baynes tetap pergi untuk mabuk sendirian dan mengemasi barang-barangnya yang membuatnya menangis. Beberapa waktu kemudian, Cassidy mengatakan bahwa Hendrix perlu mandi yodium, tetapi Baynes menolak untuk membiarkannya keluar dan mengumumkan bahwa dia telah berhenti menjadi kru The Sentinel. Sulipan memberitahu Cassidy bahwa mereka tidak punya pilihan selain memeriksa setiap saluran di telegraf sampai mereka menemukan saluran yang berfungsi. Cassidy mengambil kesempatan ini untuk mengakui kebenaran yang sebenarnya, bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dengan perkataannya sebelumnya. Dia hanya ingin Sulipan pergi tanpa harus mengkhawatirkannya. Namun, Sulipan masih ragu untuk menerima alasan itu. Sore harinya, Sulipan membawa makanan untuk Hendrix dan bertanya-tanya mengapa dia berubah pikiran dan tidak membiarkan mereka untuk pergi. Hendrix pun berbagi informasi apa yang telah dia dapatkan dari peta koordinat. Kapal bantuan yang sebenarnya sudah berada di sini 3 bulan yang lalu, seperti yang seharusnya. Akan tetapi, ada sesuatu yang membuatnya menjauh. Ini berarti ada pengkhianat di antara mereka yang menginginkan bahan peledak yang ada di The Sentinel. Sulipan tidak mempercayainya dan pergi, mengunci pintunya lagi. Saat Sulipan menghabiskan sisa harinya dengan mengirim pesan SOS di setiap saluran, Baynes terus minum tua dan mencoba menyembuhkan diri di bengkelnya. Namun ia segera kehilangan akal sehatnya dan menghancurkan semua yang telah ia buat. Malam harinya, Cassidy berbagi dengan Sulipan sebuah foto dirinya yang masih kecil dengan keluarganya, menjelaskan bahwa mereka dibunuh oleh musuh saat dia masih kecil. Keesokan paginya, Baynes menemukan Cassidy tertidur di ruang komunikasi, dan saat ia mengoceh tentang masa depan yang telah hilang, dia menyerang Cassidy, membuatnya tampak seolah-olah dia ingin memperkaosnya. Setelah beberapa kali bergumul, Cassidy berhasil mendorongnya tanpa menyadari bahwa Baynes telah mencuri kuncinya. Kemudian, Cassidy mencari Sulipan untuk menceritakan apa yang terjadi.
Namun pada saat itu, suara Baines terdengar melalui pengeras suara yang mengumumkan bahwa ia akan mengaktifkan peledak. Sullivan dan Cassidy bergegas kembali ke ruangan komunikasi dan mencoba menenangkannya, menyebutkan keluarganya sebagai alasan untuk tetap hidup. Baines menangis saat menjauh dari kendali, tetapi setelah Cassidy mengambil kembali kuncinya, Baines mengakui bahwa dia telah lupa digit terakhir dari kode aktivasi. Sullivan berpikir bahwa inilah saatnya untuk mengeluarkan Hendrix, namun Baines memiliki kabar mengejutkan. Dia mencoba membunuhnya sebelumnya, namun saat dia memasuki dapur, Hendrix sudah tidak ada. Jendela yang terbuka mengindikasikan bahwa ia telah mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri. Dan ketika Cassidy dan Sullivan memeriksa dapur, mereka sangat terkejut melihat Baines mengatakan yang sebenarnya. Karena tidak dapat mengatasi kesedihannya, Sullivan membaca surat yang ditulis Hendrik kepada pangkalan, dan dia terkejut melihat Hendrix meminta agar komandonya diperpanjang. Setelah itu, Cassidy menunjukkan bengkel yang kini telah bersih kepada Sullivan untuk membuktikan bahwa Baines telah merasa lebih baik dan mulai ceria kembali. Baines pun mengakui bahwa istrinya sedang hamil dan dia tidak pernah bertemu dengan bayinya, yang menyebabkan Sullivan dengan mudah memaafkannya atas ledakan mabuknya yang kemarin. Baines menunjukkan rasa terima kasihnya dengan sebuah pelukan sebelum naik ke kapal untuk kembali menyelamatkan barang-barang dari laut. Cassidy pun ikut bersamanya, jadi Sullivan memberinya pistol untuk berjaga-jaga dan Cassidy berterima kasih dengan sebuah ciuman. Beberapa saat kemudian, Sullivan memutuskan untuk mencoba memancing lagi, dan ketika dia menarik jaring, dia menemukan tubuh Hendrix dengan luka di kepalanya. Ini berarti seseorang telah membunuhnya dan memang ada pengkhianat di antara mereka. Saat Sullivan berlari untuk memeriksa profil teman-temannya untuk mencari petunjuk, Cassidy menatap Baines dari atas kapal, menyusun rencana. Selanjutnya, Sullivan memeriksa peta Hendrix dan menemukan sebuah teori. Saat badai mulai terjadi, Sullivan memeriksa surat di luar dan memastikan bahwa surat tersebut dapat dilepas dan dipindahkan. Ini berarti seseorang telah mengambil surat itu dan meletakkannya di atas kapal dan membuat kapal bantuan tersebut mengikuti surat itu alih-alih pergi ke Sentinel yang menjelaskan koordinatnya. Kemudian, seseorang membunuh tim penolong dan membiarkan kapal itu mengapung. Beberapa jam kemudian, hanya Cassidy yang kembali dari perjalanan kecil tersebut dan mengatakan bahwa Baines tidak sengaja jatuh dan meninggal saat mencoba mengambil plastik. Sullivan langsung menebak bahwa Cassidy telah membunuhnya dan dialah pengkhianatnya selama ini. Namun, dia terlalu takut untuk mengatakannya. Keesokan paginya, Cassidy terbangun sendiri di tempat tidur, dan Sullivan berbicara dengannya hanya menggunakan radio, menjelaskan bahwa dia tahu bahwa Cassidy telah membunuh semua orang dan bahwa dia adalah mata-mata musuh. Namun, dia tidak akan membiarkan Cassidy memiliki bahan peledak nuklir tersebut. Cassidy kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan kuncinya dan berlari ke ruangan komunikasi, di mana dia menemukan Sullivan tengah mengaktifkan bahan peledak. Sullivan berpikir bahwa mereka tidak memiliki masa depan, jadi dia tidak keberatan untuk meledakkan Sentinel dengan mereka yang masih ada di dalamnya. Sullivan menodongkan senjatanya ke Cassidy, dan Cassidy mencoba menjelaskan bahwa orang-orang di kampung halamannya sangat menderita dan dia benci berbohong kepadanya. Akan tetapi, Sullivan tidak percaya dan tetap mengaktifkan bahan peledak tersebut. Namun ternyata, alih-alih meledak, mesin tersebut malah menampilkan kalimat lucu yang sering diulang-ulang oleh Baines, yang membuat mereka sadar bahwa Baines telah memprogram ulang bahan peledak tersebut agar tidak ada yang dapat menggunakannya untuk menghancurkan Sentinel. Pada akhirnya, Sullivan dan Cassidy berbincang-bincang dan berdamai dengan diri mereka sendiri. Mereka sepakat bahwa tidak peduli dari pihak manapun perang akan terjadi, mereka akan melindungi Sentinel bersama-sama dan terus bertahan.